semua, selamat datang di Pondok Podcast Anak Pusdok bersama saya Natasha Olivera. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang topik yang sering menjadi dilema bagi para calon mahasiswa. Memilih jurusan berdasarkan passion atau prospek kerja. Memilih jurusan merupakan salah satu keputusan terbesar yang harus diambil oleh siswa SMA. Banyak yang bingung, haruskah memilih jurusan berdasarkan passion atau prospek kerja? Ada yang mengatakan, ikuti passionmu, maka kamu tidak akan pernah merasa bekerja sehari pun. Namun ada juga yang berpendapat, pilihlah jurusan yang dapat menunjang masa depanmu. Maka dari itu, di sini saya mengundang alumni hebat dari SMA Negeri 13 Jakarta, yaitu Kak Noval. Kak Noval, terima kasih banyak atas waktunya karena udah berkenan meluangkan waktu di sela-sela sibuknya untuk berdiskusi bersama saya di sini. Halo, siang semua. Aku perkenalan dulu ya. Oh, boleh dong, perkenalan dulu. Oke, aku Muhammad Noval Adi Prasojo dari 1323, angkatan 23. Sekarang lagi berkuliah di UBC, University of British Columbia. Nah, untuk pembincangan kita hari ini sebenarnya ada kurang cocok dengan aku sih, karena di UBC itu untuk tahun pertama belum ada jurusan atau major, tapi ya nggak apa-apa. So, kita ngomongin ini bersama. Oke, Kak, boleh dong ceritain gimana sih awal kakak itu dapat beasiswa sampai ke Kanada gitu? Aku sendiri amazed banget dengernya udah dapat beasiswa perginya ke Kanada pula. Jauh banget itu. Aduh. Oke, jadi pertama-tama emang Kanada itu negara yang banyak mahasiswanya dari luar negeri, terutama dari Cina dan India. Jadi itu tuh kayak negara tujuan utama para pelajar Asia. Oke, untuk ceritanya sendiri, pertama-tama mulai dari kelas 11. Kelas 11 itu Bu Ainun ngasih suatu informasi di grup angkatan tentang beasiswa Indonesia Maju, program persiapan beasiswa ke luar negeri. Jadi waktu itu masih program persiapan. Jadi program persiapan ini isinya tuh kayak persiapan IELTS, persiapan SAT, dan lain-lain untuk kita supaya bisa masuk ke universitas luar negeri. Nah, di kelas 11 itu saya daftar dan alhamdulillah keterima. Beasiswa Indonesia Maju ini berdasarkan prestasi dari luar sekolah kebanyakan. Jadi kebanyakan anak-anak OSN, O2SN, dan FL2SN atau apalah itu yang daftar. Jadi ya gitu kebanyakan anak-anak itu. Aku sih ngajuin pakai sertifikat-sertifikat lomba tapi bukan dari pemerintah, bukan dari OSN, bukan dari itu. Dan alhamdulillah keterima dan ya udah akhirnya kelas 12 lanjut dibuka program beasiswa Indonesia Maju luar negeri. Dan kebetulan waktu itu aku dapat LOA atau Letter of Acceptance dari University of British Columbia. Dan ya udah aku daftarin ke beasiswa Indonesia Maju itu dan akhirnya keterima wawancara dan terima akhirnya. Oh ya, kakak tadi kan mention tentang lomba yang di luar OSN, O2SN itu. Boleh disebutin nggak tuh? Lomba apa tuh yang kakak peroleh? Banyak kan aku dapat info-info dari online atau dari lesan aku sih. Jadi kayak kalau di Instagram sendiri ada POSI, tapi aku juga ikut kayak International Kangaroo Mathematics Competition. Terus ada lagi apa ya? Ya OSN sih paling sih. Malah berarti tuh lombanya yang dari online-online gitu. Uh, Mostly online, tapi nggak semuanya online kan OSN juga offline. Terus waktu pertama di Kanada, experience-nya tuh gimana tuh? Apakah ada culture shock atau apa gitu? Boleh dong di-sharing ke teman-teman gimana kehidupan kakak di Kanada? Sebenarnya culture shock nggak terlalu shock sih, karena Kanada kan emang diverse, jadi mereka udah udah inklusif design lah, bisa semua orang udah bisa merasakan culture di sana. Jadi kayak nggak ada yang terlalu shock, paling mereka sangat amat teratur, rapih, dan ya semuanya pokoknya lebih lebih apa ya, lebih teratur berasanya. Kalau culture shock sendiri paling makanan halal yang rada Oh, susah. Iya, susah. rada susah nyarinya, tapi bisa tetap bisa ketemu. Masjid ada nggak di sana? Nah itu masjid jaraknya lumayan jauh-jauh, jadi Oh, lebih sering sholat di dorm sendiri. oke. Oh ya kak, kakak di sana tuh ambil jurusan apa nih? Nah, kan untuk tadi di awal gue bilang gue belum ada jurusan, Oh ya. tapi di UBC itu udah ada kayak UBC Science, UBC Computer, UBC Engineering, and UBC Arts. Aku di UBC Computer, hopefully major in Computer Science, tapi urutan kedua gue kalau nggak Computer Science, Math, urutan ketiganya Statistik. Oke, berarti itu udah ada
pilihan-pilihan Iya, gitu. iya udah ada pilihan-pilihannya. Harus ngurutin pilihannya gitu. Tapi tahun pertama belum ada kayak di ITB. Nah, kan sesuai topik tadi ya, kita tuh bakal diskusi tentang bagusnya milih jurusan kuliah berdasarkan passion atau prospek kerja. Aku mau dong minta pendapat kakak, apa itu passion dalam konteks memilih jurusan kuliah? Oke, mungkin passion kan bisa diartikan sebagai antusiasme seseorang terhadap suatu kegiatan atau ya pekerjaan. Jadi dalam konteks jurusan menurut gue ya jurusan yang kita suka atau yang kita mau dan yang kita minati gitu. Jadi kita bisa bahagia mengerjakannya sehingga ya kita dapat termotivasi untuk masuk jurusan itu. Terus kan tadi kakak bilang kalau passion itu tentang jurusan yang kita minati. Kira-kira apakah minat atau passion kita itu cukup untuk menjamin kesuksesan di masa depan? Bagaimana jika passion itu nggak menjanjikan prospek kerja buat kita gitu? Jadi menurut gue definisi sukses setiap orang pasti berbeda. Sehingga tujuan yang mau dicapai itu apa dan juga berbeda. Contohnya kayak misal kalau seandainya sukses lu adalah kaya, mungkin lu cocok masuk bisnis. Kalau sukses lu adalah kuasa, mungkin lu cocok masuk politik atau apa. Jadi pertanyaan bagaimana jika passion tidak dapat menjanjikan prospek kerja yang bagus, menurut aku tetap ikuti minat dan bakat kalian, tapi juga jangan sampai lupa kalau kita perlu nyari relasi sehingga dapat pekerjaan di masa depan gitu. Oke, paham, paham. Oh ya, berbicara soal prospek kerja, ini tuh salah satu pertimbangan gak sih buat orang tua? Karena biasanya tuh orang tua menyaranin kita buat kayak ambil jurusan teknik, kedokteran, dan ekonomi supaya peluang kerja kita tuh banyak gitu. Namun, memilih jurusan hanya berdasarkan prospek kerja juga memiliki resiko. Gimana kalau misalnya jurusan yang kita ambil nanti tuh memang prospek kerjanya bagus, tapi kita nggak nyaman gitu. Karena kita dapat jurusan itu karena memenuhi tuntutan. Ya. Menurut gua kita balik lagi tanya ke diri sendiri kita sanggup atau enggak, kita benci atau enggak jurusan itu. Karena kalau udah full nggak enjoy, pasti hasilnya bakal buruk. Kayak misal gua nggak terlalu suka fisika, kalau gua ngambil fisika gua pasti bakal babak belur lah, pasti bakal nggak enjoy. Dan yang kedua ya itu pertimbangin resiko dari apa yang lu pilih. Kayak misal lu cuman berdasarkan prospek kerja dan ya kita nggak tahu sebenarnya masa depan tuh bakal gimana prospek kerja. Walaupun ya udah banyak yang mencoba untuk menebaknya, tapi pasti nggak bakal benar-benar diplek sama. Ya balik lagi kita harus pertimbangkan dan menemukan keseimbangan dari minat dan bakat kita sih menurut gua. Oke. Oh ya, kan tadi aku udah nanya nih, pandangan kakak mengenai pilihan jurusan berdasarkan passion atau prospek kerja. Kalau kakak sendiri tuh, kan di universitas kakak sendiri belum ada pemilihan jurusan ya untuk semester awal. Nah, nantinya ke depannya kakak tuh milihnya lewat apa nih? Maunya lewat passion atau prospek kerja? Jurusannya kakak pilih. Oh, jadi kalau aku sendiri lebih cenderung ke aku bisanya apa, aku bakatnya apa. Jadi bukan tentang minat atau prospek kerja, tapi aku bisanya apa sehingga kita bisa lebih baik daripada orang lain. Kita lebih baik daripada orang lain. Oke. Keren banget, jujur. Terus, oh ya kak, dari pengalaman pribadi kak Novel nih, kira-kira apa sih yang jadi pertimbangan untuk memilih jurusan kakak nanti? Dan apa sih tips-tips yang bisa di-share ke teman-teman pondok dalam memilih jurusan perkuliahan? Oke, jadi kan kebetulan aku interested in mathematics and computer science. Jadi ya sebetulnya gue nggak bisa terlalu relate sih karena jurusan yang gue interested dan pengen pun masih masih banyak lah prospek kerjanya, masih gede banget prospek kerjanya. Mungkin kalau urutan dari saran-saran dari gua yang pertama itu bakat. Yang pertama bakat sih. Kayak lu jagonya di mana, lu ambil jurusan itu. Baru yang kedua minat. Kalau minat ya lu sukanya di mana. Kalau kalau lu udah bakat dan minat itu udah gas aja langsung. Udah guys, udah Iya, terobos aja itu udah iya, bagus banget itu pokoknya. udah bagus banget. Tapi kalau seandainya lu nggak tahu lu nggak suka apa, ini kadang saran ketiga yang rada unik. Lu cari apa yang lu benci. Jadi misal lu benci orang bodoh di Indonesia, lu bisa jadi guru, lu bisa jadi apa, atau misal lu benci dengan politik Indonesia atau dengan peraturan-peraturan hukum di Indonesia, lu bisa ngambil hukum. Jadi kita tanyakan ke diri kita,
apa yang kita benci, kita melakukan hal sebaliknya. Tapi tadi tuh saran ketiga itu unik banget. Cari apa yang kita benci, karena bisa jadi ya suatu hal yang kita benci itu jadi kecintaan buat kita sendiri gitu. Iya benar. Ya kadang kita bakal lebih emosi sih kalau ngadepin yang kita benci, jadi Iya. pasti bakal lebih termotivasi untuk Kalau kakak, apa nih yang kakak benci? Ada nggak? apa ya? Nggak ada sih, aku lebih ke yang tadi saran ke satu dan kedua, minat dan Oh, bakat. minat dan bakat. Ya. Berarti emang kakak itu udah ambil jurusan berdasarkan minat dan bakat. Gas saja itu dua. Ya kebetulan minat dan bakatnya masih Hmm. gede juga prospek kerjanya, jadi aku gas. Oke, kan teman-temanku sendiri tuh banyak yang bilang dia tuh nggak mau, bingung tuh mau milih jurusan apa. Berarti setelah ini aku bakal bisa rekomendasiin ke temanku, coba deh kamu cari hal yang kamu benci. Siapa Iya. tahu hal yang kamu benci bisa jadi kecintaan kamu. Ya bisa jadi motivasi untuk diri sendiri untuk Iya. melakukan lebih baik. Oh ya, ada nggak hal yang mau kakak sampaikan ke teman-teman pondok untuk mempersiapkan kuliah nanti? Ya semangat untuk mm, ujiannya. Udah ujian belum sih? Udah sih, Oh udah ujian. AAT, asesmen akhir tahun udah. Oh, berarti tinggal ngambil jurusan atau gimana? Oh, ini yang kelas 11 sih. Kalau yang kelas 12 udah lulus mereka. Oh, kelas 12 udah lulus. Udah. Udah UTBK. Oh, ya udah semangat aja untuk berikutnya, jangan patah semangat. Buat gap year pun nggak apa-apa, kalian malah gap year bisa nyari lebih banyak pengalaman, ikut volunteer atau ikut penelitian gitu-gitu. Itu bakal sangat amat berguna, dan tetap fokus. Kalau bisa all in ke jurusan yang kalian mau. Ya, fokus sih kunci utamanya menurut gua. Oke, jadi apa yang udah Kak Novel sampaikan tadi, kita tuh dapat menarik kesimpulan nih teman-teman. Jika halnya kamu belum punya minat atau bakat, boleh tuh cari suatu hal yang kamu benci. Karena bisa jadi suatu hal yang kamu benci itu menjadi kecintaan kamu. Dan itu bisa jadi pegangan kamu dalam memilih jurusan nanti. Bener Kak? Nah, Oke. Teman-teman, itulah diskusi kita tentang memilih jurusan kuliah. Semoga dapat memberikan wawasan bagi kalian yang sedang memilih proses untuk memilih jurusan kuliah. Tetap semangat dalam mencapai impian. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam Pondok, podcast Anak Pusdol.